Umur 12 tahun bisa membuat satu negara mendukungnya untuk memberantas kejahatan manusia terhadap anak. Koruptor gemetar ketakutan dengan anak yang bernama Iqbal Masih. Bayangkan sebuah dunia di mana masa kecil bukanlah tentang tawa atau sekolah, melainkan tentang debu, benang, dan jeruji kemiskinan. Tahun ini Iqbal Masih seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-42. Kita mungkin akan melihatnya sebagai seorang pengacara hebat di Pakistan, berdiri tegak di pengadilan untuk membela kaum tertindas. Namun, masa depan itu dirampas darinya 3 dekade yang lalu. Semua bermula saat Iqbal baru berusia 4 tahun. Di sebuah desa kecil bernama Muridke, kemiskinan mencekik keluarganya. Demi biaya pernikahan kakaknya, orang tua Iqbal terpaksa meminjam uang sebesar 600 rupiah atau hanya sekitar 12 dolar Amerika. Harganya sangat murah, namun bayarannya adalah nyawa seorang anak. Iqbal diserahkan kepada pemilik pabrik karpet sebagai jaminan hutang. Sejak hari itu, ia bukan lagi seorang anak. Ia adalah budak. Selama 6 tahun berikutnya, dunia Iqbal menyusut menjadi sebuah bangku kayu sempit. Di sana, ia dipaksa berjongkok selama 14 jam sehari, 6 hari seminggu. Jemari kecilnya berdarah, punggungnya membungkuk, mengikat ribuan simpul pada karpet yang nantinya akan menghiasi rumah-rumah mewah di negeri yang jauh. Jika ia menangis, ia dipukul. Jika ia rindu rumah, ia dirantai ke alat tenunnya. Jika ia melawan, ia digantung terbalik atau dikurung di ruang yang gelap nan dingin. Utang keluarganya yang awalnya hanya 600 rupiah justru membengkak secara licik menjadi 13.000 rupiah karena bunga yang tidak masuk akal. Di mata majikannya, Iqbal hanyalah alat produksi yang tak boleh berhenti. Namun, di dalam tubuh kecil yang rapuh itu bersemayam jiwa yang tak bisa dipatahkan. Iqbal pernah mencoba melarikan diri ke polisi, namun keadilan bisa dibeli. Polisi justru menyerahkannya kembali kepada penyiksanya. Penderitaan itu tidak membuatnya menyerah. Ketika ia mendengar bahwa pemerintah telah melarang sistem kerja ijon, ia melarikan diri untuk kedua kalinya. Kali ini ia bertemu dengan Front Pembebasan Buruh Terikat atau BLLF. Untuk pertama kalinya, Iqbal merasakan kebebasan. Ia belajar dengan sangat tekun, menyelesaikan pendidikan 4 tahun hanya dalam waktu 2 tahun. Namun, tahun-tahun perbudakan telah meninggalkan bekas permanen. Tubuhnya berhenti tumbuh, sebuah kondisi yang disebut dokter sebagai psychological dwarfism. Di usia remaja, fisiknya hanya sebesar usia setengah umurnya.
Iqbal tidak memilih untuk bersembunyi. Ia menjadi suara bagi ribuan anak yang masih terbelenggu. Ia berkeliling dunia menerima penghargaan hak asasi manusia dan berbicara di depan mimbar internasional. Keberaniannya mulai menggetarkan orang-orang kuat yang meraup untung dari keringat anak-anak. Ancaman pembunuhan mulai berdatangan. Mereka ingin Iqbal diam, namun Iqbal terus maju hingga tibalah hari itu, Minggu Paskah 16 April 1995. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya, Iqbal bersepeda bersama sepupunya di jalanan desa yang gelap. Di sana, di tengah kegelapan, seorang pria bersenjata telah menunggu. Satu tembakan dilepaskan. Iqbal masih sang pejuang kecil tewas seketika di usia 12 tahun. Kematian Iqbal bukanlah akhir. Ia dimakamkan 17 April 1995, meninggalkan luka mendalam sekaligus api semangat yang baru. Dunia akhirnya membuka mata. Pakistan mulai memperketat kebijakan perlindungan anak, meski perjalanan masih sangat panjang. Hari ini, di sudut-sudut gelap pabrik-pabrik di Pakistan dan belahan dunia lainnya, masih banyak Iqbal lain yang menunggu untuk dibebaskan. Iqbal masih mungkin telah tiada, namun suaranya tetap bergema melalui setiap helai karpet yang kita pijak dan setiap perjuangan hak asasi manusia yang kita suarakan. Dia membuktikan bahwa tak ada tubuh yang terlalu kecil untuk membawa perubahan besar, dan tak ada rantai yang terlalu kuat untuk menahan jiwa yang merdeka.